Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para teman selaku pimpinan umum dan pemimpin redaksi Majalah Star, para pemenang Best CEO 2014, Ibu dan Bapak yang saya muliakan. Kalau kita bicara tentang kriteria untuk memilih sesuatu, barangkali kalau saya minta masing-masing meja sekarang untuk memilih calon menantu ideal, barangkali sampai pagi urusan ini nggak akan selesai. Betul ya Ibu dan Bapak sekalian? Oleh karena itu, pada waktu pertama kali kita diminta terlibat di dalam proses pemilihan The Best CEO ini, kami merasa pendekatannya jangan menggunakan pendekatan yang bersifat atributif. Jadi kita tidak melihat dari sisi karakteristik yang melekat pada diri seseorang. Kami memilih pendekatan yang lebih melihat perilaku dari seorang pemimpin. Kerangka berpikir yang kami gunakan adalah apa yang kami sebut sebagai 4 peran kepemimpinan. Dan kita akan sama-sama melihat konteks bagaimana kita menggunakan 4 peran kepemimpinan ini di dalam pemilihan The Best CEO tahun 2014. Best CEO, is it possible to have a best CEO? Jawabannya yes, depending on what measures you use. Apa yang best buat saya belum tentu best buat Ibu dan Bapak sekalian, dan sebaliknya pun betul. Oleh karena itu penting untuk kita sama-sama mengetahui benchmark apa atau kriteria apa yang kita pakai. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan bahwa ada 2 faktor yang dijadikan ukuran. Yang pertama adalah tentang aspek loyalitas karyawan, dan yang kedua adalah aspek kepemimpinan. Aspek loyalitas karyawan tidak secara ujuk-ujuk terjadi, tidak secara begitu saja tercapai oleh para senior kita. Kami yakin dan percaya loyalitas karyawan ini bisa tumbuh hanya jika para CEO itu menjalankan peran-peran kepemimpinan mereka dengan baik. Nah, 4 peran mereka ini dalam bahasa Indonesia enak, karena ini mirip dengan dulu ada 4P atau P4 dulu ya, yang tentang apa Pancasila itu dulu. Tapi di sini 4P tersebut adalah mereka harus mau dan mampu menjalankan peran sebagai seorang perintis. Perintis dalam konteks di tengah berbagai perubahan yang terjadi, organisasi yang dipimpin oleh para CEO ini look up to these CEOs untuk menemukan jalan keluarnya. Kedua, setelah jalan ini ditemukan, maka jalan tersebut, kalau jalan di jalan raya, harus diaspal agar perjalanan itu bisa berjalan dengan baik. Dalam konteks ini kita menyebutnya sebagai peran kedua, yaitu peran penyelaras. Kalau jalan ini mulus, insya Allah perjalanannya akan bisa berjalan dengan sangat baik. Dalam hal ini kita katakan aspek ketiga, yaitu tumbuhnya pemberdayaan, karena si CEO ini mampu berperan sebagai pemberdaya di dalam organisasinya. Tapi 3 hal ini tidak akan mungkin dicapai dengan baik bila di dalam jati diri sang CEO, beliau ini tidak bisa dianggap sebagai seorang panutan, sebagai seorang role model. Maka mari kita lihat secara lebih rinci masing-masing dari 4 goals ini. Yang pertama adalah aspek tentang perintis. Kalau Ibu dan Bapak pernah ikut konvoi kendaraan, bagaimana rasanya bila Ibu dan Bapak sekalian berada di mobil urutan ketiga atau keempat, bukan yang paling depan, sementara floor rider seenaknya saja lari sendiri ke depan? Bagaimana Ibu dan Bapak rasanya? Enak? Rasanya enggak. Nah, peran sebagai perintis ini agak susah. Banyak orang merasa sebagai CEO tugas dia adalah melihat keluar saja, melihat ke depan saja. Dalam konteks dia sebagai perintis, dia dituntut untuk melihat ke depan dan sekaligus juga melihat ke belakang. Ke depan dalam konteks memastikan bahwa kebutuhan stakeholders-nya ditangkap,
dimengerti, dan kemudian bisa diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan yang nyata. Melihat ke belakang untuk memastikan bahwa di dalam organisasinya mengembangkan dan mengartikulasikan visi dan tujuan yang sesuai dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholders mereka. Kemudian mempertajam fokus dan strategi dan prioritas-prioritas kunci utama. Ada beberapa contoh sederhana, dan ini terus terang kami ambil dari majalah Suara edisi 21 tanggal 9 sampai 19 Oktober ya Pak Kemal ya, tahun 2014. Kalau kita lihat Pak Jonan itu mengubah orientasi perusahaan dari produk menjadi lebih berorientasi kepada customers. Betul Pak Jonan ya ini ya. Pak Richard, dan ini saya juga terheran-heran waktu kita tuliskan ini ya. Bukan hanya mengubah budaya perusahaan dari BUMN menjadi global company, tapi tolong dilihat yang bawah, mengembangkan bisnis ke non-penerbangan, misalnya perawatan kereta api. Betul ini Pak Richard ya, bayangin, jadi dari maintain pesawat terbang, ujuk-ujuk maintain kereta api. Jadi luar biasa ya. Kalau kemudian kita lihat Pak Judi Ahmadi di PT Sigma Cipta Naraka, beliau mengembangkan sistem IT bagi perbankan, dan yang salah satu dikembangkan adalah National Standard Information Chip Card Specifications. Kebetulan saya kenal perusahaan ini, Sigma ini, pada waktu saya masih dulu berada di IBM. Sejak dulu mereka itu adalah perintis dan pionir di bidang IT di Indonesia. Mari kita melihat yang kedua sebagai penjelasan bagaimana CCO itu menerjemahkan prioritas ke dalam tindakan nyata, menyelaraskan sistem dan proses untuk mencapai prioritas kunci, dan terakhir fokus pada hasil dari organisasi. Kalau kita lihat, Pak Arif Yahya menggerakkan budaya inovasi, model organisasi Telkomsel, investasi dalam pengembangan karyawan. Pak Harjo dari Adi Susanto melakukan perubahan manajemen untuk lebih memaksimalkan SDM yang ada. Pak Bambang Sundoro mengembangkan IT untuk mempermudah tugas para karyawannya. Pak Projo Sunaryanto mengimplementasikan SAP. Mudah-mudahan implementasinya ini sudah berjalan dengan sukses, karena SAP punya banyak singkatan yang kadang-kadang nggak terlalu oke. Ya. Pak Milang Warman, dan ada di meja 33, beliau mengembangkan PLTU di mulut tambang untuk efisiensi. Betul ya Pak? Ya, jadi tambang di depannya langsung dibangun pemanfaat daripada hasil tambang tersebut. Ya. Di dalam peran ketiga sebagai pemberdaya, mereka memberikan kesempatan untuk berkembangnya bakat-bakat dan seterusnya. Tolong perhatikan membangun tim yang efektif. Seperti yang tadi bolak-balik dikemukakan oleh Pak Kemal, bahwa semua hasil yang dicapai oleh para CEO ini adalah hasil dari mereka mampu membangun tim yang luar biasa hebat. Kalau kita lihat Pak Agus Benjamin di Lipo General Insurance, bagaimana dia mengubah struktur organisasi dan karyawan diberikan kewenangan yang lebih di dalam pengambilan keputusan. Belum lagi beliau mengoptimalkan pendelegasian tugas-tugas yang ada. Kemudian Pak Arfan Awaludin dari Rumah Sakit Awal Brothers membuka pintu komunikasi seluas-luasnya, membudayakan morning report bagi para dokter untuk berbagi pengalaman. Padahal morning report ini lazimnya adanya di industri perminyakan. Jadi pada waktu produksi akan dicatat, biasanya itu disebut sebagai morning report. Ya. Nah kalau kita lihat yang terakhir, panutan, itu adalah membangun hubungan berlandaskan kepercayaan, memberikan input dan masukan yang kaya dan produktif. Dan ini seperti tadi dikatakan oleh Pak Iwan, diukur secara khusus pada waktu kita mengukur loyalitas dari para employee dalam organisasi yang diukur tadi. Yang saya dengar, Pak Arfan Awaludin ini membudayakan suasana yang sangat egaliter. Bahkan beliau pun konon, kalau kita baca majalahnya itu pernah ditegur oleh satpamnya sendiri. Pak Arfan ada di sini ya? Oke, betul ya Pak ya? Jadi bahkan satpam Anda sendiri pernah menegur Bapak, ceritanya apa juga? Oh, salah parkir, bayangin ini. Ya, seorang anggota satpam beliau diberi apa ya? Bukan kewenangan, diberikan empowerment yang luar biasa, sehingga
dia bisa melihat bahwa di dalam diri CEO saya ini contoh yang paling bagus bahwa kalau aturan ada, aturan harus ditegakkan. Betul Pak ya? Satpamnya dipecat nggak? Enggak ya? Oke. Ya, Pak Ignatius Yonan, konon ini kalau kita baca koran, media dan sebagainya, ada aja foto beliau lagi tiduran kalau nggak di stasiun lah, di dalam kereta lah dan sebagainya. Jadi bagaimana organisasi beliau tidak mau kerja dan kerja, kalau bosnya kelihatan di depan mata, bukan orang yang sedang berbicara atau betul-betul bekerja nyata. Dan kalau tadi Mas Kemal mengatakan dalam jabatan berikutnya dan sebagainya, ya kita berdoa aja deh sama-sama, mudah-mudahan apapun nanti tanggung jawab beliau yang baru, ya akan sama hebatnya dengan kereta api. Nah, saya ingin cerita sedikit ya tentang kereta api. Saya sudah lama sekali nggak pernah naik kereta api. Saya baru lakukan itu di awal tahun. Kebetulan hanya sektor Tegal ke Semarang. Ada satu kejadian yang membuat saya sangat terkesan, yaitu ketika kita melewati pinggir laut. Saya tidak tahu Pak Yonan siapa yang berbicara, tapi ada yang kemudian berbicara mengatakan di dunia hanya ada 3 tempat yang kereta api itu lewat di pinggir laut. Nah, Ibu dan Bapak semua kata announcer ini sangat beruntung karena hari ini kita bisa lewat di pinggir laut itu naik kereta api. Luar biasa. Ya, bagaimana beliau sebagai contoh, sebagai panutan dari suatu organisasi mampu membangkitkan semangat yang luar biasa di dalam organisasi yang namanya PT Kereta Api Indonesia ini. Pak Agus menjamin ya, dari Lipo General Insurance itu terlibat di dalam keseharian, di dalam eksekusinya. Nah, faktor kepercayaan yang kita ukur sebenarnya ada 5 aspek, mulai dari diri si CEO, relationship beliau dengan orang lain, tidak dalam konteks beliau memegang jabatan, tapi kalau kita sebutnya hablum minan nas, hubungan antar manusianya. Kemudian ketiga, aspek organisasi, di mana dia baru di sini diukur pada saat memegang jabatan di level market dan terakhir di level kemasyarakatan. Dari sisi self trust, kita hanya melihat 2 hal, kompetensi maupun karakter. Di dalam karakter yang kita lihat adalah integritas dan intent atau maksud yang dirasakan oleh anak buah pada waktu beliau ini menjalankan strategi, menjalankan rencana yang disebutkan. Dari sisi kompetensi yang kita lihat adalah kemampuan, capabilities, dan hasil, atau lebih tepat kita sebut sebagai rekam jejak, track record-nya. Nah, kalau semua ini bagus, maka yang dihasilkan adalah apa yang kita sebut sebagai leader yang punya kredibilitas yang tinggi. Dan dengan kredibilitas yang tinggi ini, barulah kemudian beliau ini bisa kita sebut sebagai seorang pemimpin yang layak dipercaya. Nah, selain aspek trust, yang terakhir yang kita juga lihat di dalam para CEO adalah aspek eksekusi. Nah, eksekusi ini jangan disamakan dengan execution yang dilakukan oleh ISIS. Ini adalah execution dari menerjemahkan strategi menjadi hasil. 4 hal yang kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana CEO ini bisa betul-betul memilih sedikit hal yang betul-betul penting bagi kemajuan organisasinya. Istilah keren yang kita pakai adalah focus on the widely important. Bagaimana para CEO ini bisa menunjukkan bahwa di dalam menakodai organisasi mereka masing-masing, mereka betul-betul sudah memilih sedikit hal yang menjadi fokus utama. Misalnya dari fokus dari produk menjadi fokus pelanggan dan seterusnya. Disiplin kedua, goal tersebut tidak akan dapat tercapai dengan baik kalau tidak terjadi perubahan perilaku di dalam organisasi. Istilah keren yang kita pakai di sini adalah bagaimana para CEO itu mampu menggerakkan seluruh organisasi agar mau bertindak atas lead measures yang akan membuat hasil akhir itu bisa dicapai. Contohnya, kalau hasil akhir yang ingin saya capai adalah menurunkan berat badan saya, maka nggak ada gunanya setiap hari saya mengukur berat badan saya. Akan jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat, jauh akan lebih banyak memberikan hasil kalau yang saya ukur adalah berapa banyak asupan yang masuk ke dalam tubuh saya dan berapa banyak olahraga yang saya jalankan di setiap hari. Itu yang kita maksud dengan lead measures ini.
Dan tentunya kegiatan lead measures tadi tidak akan ada gunanya kalau tidak bisa dilihat oleh organisasi apakah kita sedang menang, kita sedang kalah, atau kita biasa-biasa saja. Disiplin ketiga yang kita lihat adalah bagaimana para CEO ini mampu menyebarkan informasi dalam konteks di sini kita sebut sebagai compelling scorecard. Dan yang terakhir, disiplin keempat yang kita lihat adalah bagaimana mereka bisa membangun sebuah ritme di dalam menjalankan organisasi mereka, seperti contohnya tadi ada morning report dan sebagainya, sehingga segala tindakan yang dijalankan itu bisa berjalan dengan sangat-sangat baik. Ibu, bapak-bapak yang kami hormati, demikian secara singkat kerangka berpikir yang kami gunakan dalam aspek leadership dalam pemilihan para CEO. Izinkan kami atas nama pribadi maupun Dunamis mengucapkan selamat kepada para pemenang Indonesia Best CEO 2014. Ingat, today you are the best, tomorrow you have to become better. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.